Shalom saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan Anda tetap semangat, sehat, kuat dalam menghadapi situasi keadaan sekarang ini. Anda semua tetap berharap percaya kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 dia berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jangan kita tawar hati. Jangan kita tawar hati. Kesesakan bisa membuat kita tawar hati. Pak, adalah hal yang wajar ketika saya dalam kesesakan, saya tawar hati. Oh, ya itu adalah manusiawi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh tawar hati ketika kita menghadapi kesesakan. Kesesakan itu artinya apa? Kita berada pada posisi yang tidak enak. Kita berada pada posisi tekanan. Kita berada dalam situasi yang tidak enak, mencekam, bahkan tidak ada pertolongan seolah-olah, tidak ada jalan keluar seolah-olah. Tetapi firman Tuhan berkata kita tidak boleh tawar hati ketika kita berada di masa kesesakan. Ketika kita berada dalam lembah kegelapan, firman Tuhan berkata jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Artinya apa tawar hati? Artinya kita putus pengharapan. Artinya kita tidak ada semangat lagi di dalam Tuhan. Artinya kita tidak ada gairah lagi dengan Tuhan. Artinya kita tidak ada sesuatu yang membuat kita cinta lagi kepada Tuhan. Lesu iman kita. Aku menghadapi masalah ini. Gak tahu gimana ya. Aku gak ada semangat lagi. Aku gak punya pengharapan lagi. Kayaknya doa-doa saya tidak dijawab. Kayaknya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata jangan tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Artinya kesesakan itu bisa membuat kita masuk dalam keadaan tawar hati. Tetapi kita harus punya pintu untuk menghalangi supaya saya dan saudara tidak masuk ke area tawar hati. Kenapa? Kalau kita masuk ke dalam area tawar hati, maka kita tidak akan semangat lagi. Kita tidak akan bergairah lagi dalam hidup ini. Padahal Tuhan mau supaya kita ini selalu bergairah. Selalu antusias dengan Tuhan. Selalu antusias dengan pelayanan, dengan hidup ini, dengan masa depan kita. Dengan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita ini. Kita harus antusias, kita harus semangat. Tetapi jikalau kita sudah tawar hati maka kita tidak gairah lagi. Seolah-olah mau melakukan sesuatu tidak ada tenaga. Tidak ada passion lagi. Ya mereka sajalah yang lakukan. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada gairah lagi. Tidak ada semangat lagi. Patah hati kita. Firman Tuhan katakan jangan kita tawar hati. Kalau kita sudah mau masuk ke situ ayo. Dengan kekuatan Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, jangan sampai saya tawar hati. Tuhan tolong saya supaya saya tidak masuk di dalam area kekecewaan, area sesuatu yang membuat saya down. Jangan Tuhan, doa sama Tuhan. Kenapa? Karena itu kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan melihat janji-janji Tuhan. Kenapa kita tidak boleh tawar hati pada masa kesesakan? Karena dia bilang di sini kecilah kekuatanmu. Artinya Tuhan memberikan kepada kita potensi kekuatan yang besar dalam hidup kita. Tapi ketika kita berada pada tawar hati maka kita seolah-olah tidak ada kekuatan dalam hidup ini. Mau melayani Tuhan tidak ada gairah. Mau melayani akan jiwa-jiwa tidak ada gairah. Kekuatan kita tidak ada. Padahal Tuhan memberikan kita kekuatan ilahi, kekuatan di dalam melayani Tuhan, kekuatan di dalam hidup ini, kekuatan menapaki hidup kita dalam masa depan.
Ada kekuatan urapan spiritual yang dalam diri kita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kita tidak boleh tawar hati. Karena apa? Kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Lalu yang berikut adalah kenapa kita tidak boleh tawar hati? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Saya senang dengan satu ayat yang dikatakan dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat yang kita lihat di sini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 dia berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, Tuhan ada di situ. Pada saat kita masuk dalam lembah kegelapan, Tuhan ada di situ. Pada saat kita mengalami sesuatu yang bahagia, Tuhan juga ada di situ. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Itu sebabnya kita tidak boleh tawar hati. Percayalah Tuhan ada di sekitar kita. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita masa depan. Tidak usah khawatir. Karena Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jikalau Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share kepada jiwa-jiwa yang lain. Dan kiranya dengan hal ini kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dan biarlah kami akan tetap kuat. Kami tidak tawar hati walaupun kami mengalami suatu kesesakan. Sesuatu yang tidak enak dalam hidup kami. Tetapi kami harus kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.